Shalom Aleichem, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Viva Katolika, channel yang membahas hal-hal berkaitan dengan ajaran dan iman Katolik agar pemahaman Katolik kita menjadi lebih baik. Sebelum masuk pada pembahasan, admin mengajak Anda semua untuk subscribe dan share agar channel ini dapat berkembang dan memberi manfaat kepada kita semua. Pemirsa, kekristenan di Indonesia tidak lepas dari peran para misionaris Eropa. Baik Protestan maupun Katolik, ajaran agama Kristen dibawa oleh para misionaris dari Eropa. Dalam video ini, admin akan membahas tentang penyebar atau pewarta agama Kristen dari kalangan pribumi. Sosok yang akan admin bahas di sini adalah sosok Kiai Sadrah. Admin tertarik untuk membahas kisah tentang Kiai Sadrah sebab ia adalah salah satu inspirator Romo Van Lith untuk mewartakan Kristus lewat budaya. Kiai Sadrah dilahirkan pada tahun 1835 di Karisidenan, Jepara. Ia berasal dari keluarga petani yang miskin. Kiai Sadrah kecil bernama Radin. Radin hidup berkelana sejak kecil. Radin akhirnya belajar tentang agama Islam di pesantren daerah Jombang, dan namanya berubah menjadi Radin Abbas. Singkat cerita, pada akhirnya Radin Abbas ini bertemu dengan misionaris Kristen yang bernama Hweso. Sebelumnya Hweso pernah mengkristenkan petani yang berasal dari lereng Kelut yang bernama Ibrahim Tunggul Wulung. Ibrahim Tunggul Wulung ini adalah misionaris pribumi pertama yang menjadi guru sekaligus rekan dari Radin Abbas. Setelah belajar katekese dan pengetahuan Kristen dengan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, akhirnya mereka berdua pergi ke Batavia. Di Batavia, sekarang Jakarta, Radin Abbas dibaptis menjadi Kristen dan mengambil nama baptis Sadrah. Setelah menatap di Batavia selama beberapa waktu, akhirnya Raden Sadrah ini menjadi seorang misionaris pribumi bersama dengan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Kiai Sadrah memulai pewartaan di daerah sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu beliau mendirikan desa Kristen di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Pemirsa, sosok Kiai Sadrah adalah sosok rasul pribumi yang sangat hebat pada masanya. Ia dipanggil Kiai karena sebelum menjadi penginjil, ia adalah seorang tokoh muslim yang memiliki banyak pengikut. Kiai Sadrah menguasai ilmu keislaman dengan sangat baik, menguasai kebudayaan Jawa, dan juga pengetahuan tentang Kristen. Kiai Sadrah menggabungkan kekristenan dengan unsur budaya Jawa dalam pewartaannya. Kiai Sadrah menyebarkan kekristenan dengan pendekatan dan cara muslim, di mana metode ini ia peroleh ketika belajar atau ngilmu di pesantren Jombang. Maka tidak heran jika gereja yang terdapat di padepokan Kiai Sadrah berbentuk seperti masjid. Pewartaan Kiai Sadrah ini sempat dipandang sesat oleh para misionaris yang lain, sebab Kiai Sadrah dianggap mensinkretiskan kekristenan dengan kebudayaan Jawa dan unsur-unsur Islam. Selain pendekatan budaya, Kiai Sadrah juga melakukan pewartaan dengan debat agama yang disaksikan oleh warga setempat. Kadang perdebatan dapat terjadi selama berhari-hari. Dengan bekal ilmu yang dimiliki, Kiai Sadrah dikabarkan tidak pernah sekalipun kalah dalam perdebatan-perdebatan agama yang dilakukannya.
Pewartaan Kiai Sadrah sangat berhasil, sebab beliau berhasil membaptis jemaat hingga 9.000 orang selama ia hidup. Dalam kisah lain dikatakan bahwa jemaat yang berhasil dibaptis oleh Kiai Sadrah mencapai jumlah 20.000 jiwa. Keberhasilan Kiai Sadrah ini menimbulkan kecurigaan di pihak Belanda. Maka dari itu, Kiai Sadrah sempat dipenjara selama 3 bulan, lalu dibebaskan dari penjara sebab tidak ada bukti yang membuat dia harus dipenjara. Pemirsa, meskipun pada mulanya pewartaan Kiai Sadrah ini dianggap sesat dan sinkretis, akan tetapi pada akhirnya beberapa misionaris Belanda belajar dan menggunakan metode pewartaan Kristen melalui pendekatan budaya. Salah satu misionaris yang belajar dengan Kiai Sadrah ini adalah Romo van Lith. Romo van Lith belajar dari pewartaan Kiai Sadrah dengan mewartakan iman Katolik melalui pendekatan budaya. Melalui pendekatan budaya, Romo van Lith mampu membawa kaum pribumi untuk mengenal Kristus. Romo van Lith juga salah satu misionaris yang memulai pewartaan Injil di Hindia Belanda secara komunal dengan cara mendirikan komunitas Katolik, mendirikan sekolah-sekolah, dan memadukan unsur budaya dalam katekese dan pewartaannya. Pemirsa, meskipun pewartaan Kiai Sadrah ini dilakukan dengan pendekatan budaya, akan tetapi beliau tidak mempermasalahkan pola pewartaan para misionaris Eropa. Melalui pewartaan Kiai Sadrah ini, muncullah denominasi Kristen Jawa. Pemirsa, demikian pembahasan admin mengenai kiprah Kiai Sadrah dalam mewartakan kekristenan di tanah Jawa. Mohon maaf bila penjelasan admin tidak memuaskan semua pihak. Anda bisa memberikan pendapat dalam kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan bersahabat. Sekian, terima kasih Anda telah menyaksikan video kami. Shalom Aleichem.